Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau memenuhi sebuah request ya, permintaan seperti biasa. Setiap bulan selalu ada dari member La Familia, dari tier La Familia yang bernama Anomali Terbawa Mati. Ini salah satu donatur ya, donatur paling setia Sinegrip, udah lama banget dan masih sampai sekarang. Dan buat yang belum tahu, seperti biasa gue jelasin dulu. Salah satu benefit dari tier La Familia yang paling tinggi itu adalah lu selama sebulan sekali bisa request video apapun itu ke Sinegrip, mau itu review, trailer reaction, teori, whatever, apapun itu. Dan lu juga bisa milih hostnya siapa. So kalau yang pengen request menyuruh-nyuruh kami, bisa silakan join member La Familia. Nah, dan yang di request sama Anomali Terbawa Mati ini adalah salah satu film legend. Gue suka nih kalau requestnya itu film-film yang keren kayak gini, karena gue jadi membicarakan film yang gue suka, yaitu ada Ice White Shot. Ini film terakhir dari The Legendary Stanley Kubrick ya, salah satu sutradara terbaik sepanjang masa, yang rilisnya itu 4 bulan setelah dia meninggal. Padahal film ini sebenarnya menandai kembalinya Kubrick loh, setelah dia tuh absen sekitar 12 atau 11 tahunan gitu. Karena film terakhir Kubrick sebelum Ice White Shot tuh kan Full Metal Jacket tuh. Jadi absen lama selama 90-an. Nah di akhir 90-an balik dia Ice White Shot. Ternyata kok jadi film terakhir. Tapi Kubrick tuh kalau lu perhatiin emang jarang lu bikin film. Dia bukan sutradara yang bisa 2-3 tahun sekali tuh bikin film. Lu hitung aja deh, pertama dia rilis film itu tahun 1952 dan dia meninggal tahun 99. Itu berarti sekitar 47 tahun kan, hampir setengah abad. Tapi film dia itu cuman ada 13. Karir hampir 5 dekade, filmnya cuma 13. Yang kalau di rata-rata itu sekitar 4 tahun sekali dia rilis film. Tapi Kubrick emang terkenal perfeksionis banget sih, sangat perfeksionis. Lu silakan cari deh, googling di YouTube cerita soal seberapa perfeksionisnya Stanley Kubrick yang kadang bisa bikin krunya, aktornya itu stres. Lu silakan cari sendiri, itu cerita yang menarik. Tapi Kubrick intinya emang perfeksionis. Even Ice White Shot ini FYI itu dapat rekor Guinness Book of World Records jadi film dengan proses syuting yang berkelanjutan yang paling lama, 400 hari. Ini berkelanjutan ya, jadi prosesnya tuh nggak putus. Kalau misal film yang syutingnya tuh putus-putus, misal 2 minggu syuting, break dulu berapa bulan, syuting lagi. Nah itu banyak yang jauh lebih panjang, yang sampai puluhan tahun aja ada. Syuting lo itu ya, bukan dari nulis skrip lo itu. Syuting, proses produksi lebih dari setahun. Padahal dia bukan film perang, bukan film action yang butuh set piece gede, butuh efek ini itu, enggak. Ini film drama, thriller, erotik drama thriller ya. Dan syutingnya makan waktu 400 hari, buset. Tuh bisa membayangkan seberapa perfeksionis dan memperhatikan detailnya seorang Stanley Kubrick itu. Ceritanya tentang apa? Jadi di sini ada seorang dokter yang namanya itu Bill. Ini diperanin Tom Cruise ya. Di era film dia bukan cuman Mission Impossible, dan si Bill ini pernikahannya lagi gak harmonis. Apalagi setelah suatu malam istrinya yang namanya Alice yang diperanin sama Nicole Kidman itu ngaku kalau dia pernah berfantasi berhubungan seks sama seorang tentara. Berfantasi, ngebayangin, bukan beneran selingkuh. Jadi di satu titik tuh si Alice tuh ketemu tatap muka pas lagi liburan sama keluarganya, tatap muka sama seorang tentara, dan dia langsung mikir, gue bersedia menyerahkan segalanya, kehilangan keluarga gue untuk laki-laki ini. Tapi itu di fantasi dia. Dan Alice ngomong soal itu sebenarnya karena si Bill juga gak ngasih perhatian ke dia, ke si istri. Bill tuh cuek setengah mati. Lu lihat deh opening filmnya, pada saat si Alice sama Bill itu lagi siap-siap mau berangkat ke party, terus si Alice nanya, ini bagus gak gitu. Ya biasalah istri gitu nanya ke suami, penampilan aku gimana, bagus nggak? Si Bill jawab, bagus kok sayang. Tapi dia ngejawab itu bukan sambil ngeliatin si istri, tapi sambil ngaca. Yang dia liatin bukan istrinya yang nanya, tapi diri dia sendiri. Tapi setelah mendengar pengakuan si istri, ya tentu saja Bill ini cemburu. Ya wajar sih, dia pasti cemburu. Tergores itu maskulinitas dia sebagai seorang laki-laki ya. Merasa, wah anjir, istri gue ngebayangin sama cowok lain gitu kan. Dan setelah suatu peristiwa, intinya yang gak akan gue spill, yang mengharuskan Bill itu pergi di tengah malam, dimulailah perjalanan dia menguak rahasia kelam kota New York, termasuk ketemu sama organisasi misterius yang ngelakuin ritual berbentuk pesta Zack rame-rame. Anjir, ini bener-bener tipikal film yang ceritanya tuh escalated. Karena awalnya Bill itu keluar rumah ya buat ngelakuin sesuatu yang normal. Adalah pokoknya tugas dia sebagai seorang dokter, tapi kemudian itu malah berkembang jadi perjalanan menguak rahasia kelam kotanya dan diri dia sendiri. Buat meresapi film ini sebenarnya, buat menangkap esensi yang mau disampaikan Kubrick, lu sebenarnya cukup ngeliat judulnya sih. Lu perhatiin aja judulnya Ice White Shot, aneh kan? Soalnya biasanya kan istilah yang dipakai adalah Ice Wide Open.
open, mata yang terbuka lebar. Tapi di sini eyes wide shut. Kalau diartiin secara literal jadinya mata yang tertutup lebar. Aneh emang. Kenapa ya? Karena itu menyimbolkan kondisi karakter-karakternya yang punya hasrat terpendam. Mata mereka tuh sebenarnya melek tuh, lebar tuh, tapi juga tertutup karena mereka punya hasrat yang mereka simpan, yang mereka press, yang mereka rahasiakan. Alice misalkan tadi dia cerita punya hasrat sama si tentara maco itu, terus si Bill yang cemburu juga jadi pengen mewujudkan hasrat terpendam dia yang ya banyak lah, nanti lu akan tahu sendiri kalau udah nonton. Simpelnya ini soal mimpi lah. Makanya judul novel yang diadaptasi, BTW ini dari novel ya, tadi gue belum bilang ya, ini diadaptasi dari novel. Nah, judul novelnya sendiri adalah Dream Story, itu bikinannya Arthur Schnitzler. Kelihatan sudah dari judul novelnya, ini soal mimpi, soal fantasi, soal apalagi asumsi ya. Asumsi itu kan kayak mimpi sebenarnya. Asumsi itu cuman ada di kepala kita. Kita cuman membayangkan sesuatu yang kita tuh asumsikan, belum tentu sesuatu itu real. Well, bisa jadi real, kayak mimpi juga sama kan. Mimpi juga bisa jadi real, tapi belum tentu itu akan terjadi. Belum tentu itu sudah terjadi. Dan akhirnya asumsi yang berlebihan itu memancing imajinasi yang liar banget. Makanya di sepanjang perjalanan dia di kota New York itu malam-malam si Bill kan sering tuh tiba-tiba ngebayangin istrinya random aja gitu. Dia lagi di taksi atau lagi jalan di tengah kota terus langsung kebayang istrinya tuh berzina sama si tentara dengan sangat hot, anjir. Itu nggak terjadi. Dia berasumsi sendiri kalau istrinya itu nggak setia. Dia berasumsi kalau ceritanya si Alice itu adalah sebuah pengakuan atas perselingkuhan. Dia berasumsi sendiri soal itu. Dan asumsi si Bill itu bikin dia mengimajinasikan itu. Dia asumsi sendiri, berimajinasi sendiri, cemburu sendiri. Ya Bill emang sekali lagi dia tuh terlalu tenggelam dalam dirinya sendiri. Makanya kalau lu perhatiin ya, tadi kan gue sempet mention openingnya yang melibatkan cermin tuh. Kalau lu perhatiin di sepanjang film ini lu akan melihat banyak cermin. Ya mirroring lah, pantulan dari apa yang ada di kepala dia, bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Kalau Bill ngeliat dalam tanda kutip ya istrinya itu selingkuh, ya itu karena itu yang dia bayangin sendiri. Dan itu juga yang jadi hasrat dia sebenarnya. Karena lu akan menemui beberapa situasi di mana Bill itu sebenarnya ya kayak pengen main juga sama cewek lain. Dia punya hasrat itu juga. Nah, tapi itu soal ceritanya. Gue minggir dulu nih ke soal teknis. Gue suka banget teknisnya soalnya. Gue suka pemakaian setting Natalnya lebih tepatnya sih. Setting Natal tuh kan bikin filmnya tuh banyak nampilin pohon, lampu-lampu lah, warna-warni, you know, Christmas lights gitu. Lu tahu seperti apa penampilannya. Satu, lampu-lampu itu bikin filmnya cakep. Dan Kubrick itu selalu jago ngolah yang namanya lighting, pencahayaan, terutama lighting natural ya. Lighting natural tuh bukan berarti cuman cahaya matahari, enggak. Tapi misalkan settingnya rumah, ya udah lightingnya cuman dari lampu rumah itu, nggak pakai lighting bantuan apa. Atau kalau settingnya ini jalanan kota New York pas Natal, ya udah lightingnya itu dari settingan kotanya pada saat Natal itu. Atau kayak di Barry Lyndon, itu buat gua adalah salah satu film paling indah sepanjang sejarah. Cantik banget itu Kubrick di situ. Dia kan pakai cahaya lilin. Nah, itu juga cahaya natural. Di sini sama. Lampu Natalnya itu bikin film ini kayak ya simpelnya kayak mimpi yang indah sih. Sama kedua, soal Natal itu mewakili karakternya banget. Natal kan tentang harapan. Natal is all about dream, tentang impian yang terkabul. Ya sama, di sini Bill itu berusaha mewujudkan mimpi dia kan. Fantasi lebih tepatnya. Dia berusaha mewujudkan fantasi dia. Tapi lu jangan mengharapkan Eyes Wide Shut ini jadi kayak film erotis yang panas gitu, yang isinya ngeo di sana sini kayak apa ya, let's say Caligula gitu. Enggak, ini bukan seperti itu. Ini Stanley Kubrick, guys. Dia bikin art, bukan video video berkode GAPP 123 bla bla bla. Dia bikin art. Ya nanti ada scene sex rame-rame itu ada, tapi mostly sensualitasnya itu tersirat. Kerasa panas iya, tapi itu lebih karena imajinasi, bukan karena sesuatu yang eksplisit. Dan temponya juga slow banget temponya ini. Ini film-film art house. Terus pelit kata-kata juga karena si Kubrick nih kayaknya memang orang yang pakai prinsip show don't tell. Dan di sini dia juga pengen munculin kekosongan hati karakternya ya. Jadi kayak membangun suasana yang sunyi, tempo yang slow itu buat mewakili kekosongan hati si karakter, si Bill lebih tepatnya. Sambil nantinya ngebangun atmosfer yang ya bisa dibilang dreamlike, kayak mimpi. Yang rasanya tuh gini loh, Eyes Wide Shut itu kayak lu lagi ngelamun. Kayak lu ngelamun gini
diem, bengong, melongo, terus lu mulai ngebayangin hal random, imajinasi lu mulai kemana-mana, semakin liar. Nah, Ice White Shot seperti itu. Sama gue juga suka actingnya di sini. Lagi-lagi actingnya itu juga munculin kesan dreamlike, kayak mimpi. Nicole Kidman misalkan, di sini kalau ngomong itu kayak orang sange pas lagi mabok, ngawang-awang, terus kayak tenggelam kayak aku itu, nah gitu-gitu. Kayak dia tuh lagi tenggelam dalam fantasi dia yang happy. Nah kalau si Tom Cruise itu sebaliknya, dia juga tenggelam dalam fantasi dia tapi nggak happy. Fantasinya tuh dark. Dan dari dulu gue selalu ngerasa seorang Tom Cruise ya, itu ekspresinya nggak manusiawi. It's not a bad thing. Di banyak aktor ini akan jadi kelemahan, tapi di Tom Cruise ini malah jadi ciri khas. Dia tuh nggak manusiawi ekspresinya. Kalau dia senyum, yang senyum cuman bibir, matanya tuh nggak senyum, kayak kosong, kayak bukan manusia. Tapi itu cocok buat meranin karakter yang ya dalam tanda kutip pakai topeng kayak si Bill. Karena apa yang dia munculin di permukaan itu beda sama yang dia munculin di dalam. Sekali lagi, Ice White Shot. Dan in the end nih, di akhir kalau lu perhatiin, tanpa spoiler ini ya, semua hal buruk yang dibayangin sama protagonisnya itu kan nggak pernah terjadi. Ya karena keseluruhan filmnya emang kayak mimpi. Tapi ini gue bukan bilang Ice White Shot itu tipikal film yang nge-twist terus kemudian di ending, oh semua hanya mimpi belaka, tidak pernah terjadi. Nggak, bukan kayak gitu ya. Tapi the whole plot itu didesain kayak proses orang tuh tidur, bermimpi, dan akhirnya dia bangun. Dimiripkan kayak gitu. Makanya ada scene nanti di akhir tuh topeng di atas bantal, karena di sini topeng kan mewakili fantasinya Bill ya. Dan endingnya sendiri kayak berusaha menggambarkan kondisi seseorang pas dia tuh baru bangun dari mimpi buruk dan dia sadar kalau semua hal yang dia takuti, yang bikin dia ketakutan sebelumnya pada saat lagi mimpi buruk itu ternyata nggak nyata. Gue cuman mimpi. Ya udah, gue jangan tenggelam dalam ketakutan itu. Gue nggak usah tenggelam dalam pemikiran. Gue bangun, back to reality, jalani hidup seperti biasa. Sejujurnya ini mungkin bukan salah satu film Kubrick yang paling bagus buat gue. Ini masih bagus banget anjir kalau dibandingin sama sineas yang lain. Tapi untuk ukuran Kubrick bukan yang terbaik. Karena dalam waktu 2,5 jam itu kalau Kubrick biasanya bisa nampilin sesuatu yang lebih kompleks, yang lebih banyak. Kalau ini sebenarnya misalkan Kubrick mau menyelesaikan filmnya dalam durasi 2 jam itu masih bisa. Cuman kayak itu tadi ya, dia berusaha ngebangun pace yang draggy banget, dan itu disengaja pace draggy itu buat ngebangun atmosfer. Tapi ya memang pace-nya bikin film ini bukan buat semua orang, bukan buat semua kalangan. Dan jangan tertipu sama cover apa menyebut Ice White Shot itu sebagai film panas erotis. Itu cuman cara studio buat ngejual dan memarketkan filmnya. Sebenarnya ini ya bukan film esek-esek murahan seperti itu ya, walaupun tetap masuk kategori film erotis. Oh, dan yang mau nonton Ice White Shot ada kok kalau di Indonesia yang legal itu bisa di Play Store sama di Apple TV. Kalau rent itu 25.000, murah hitungannya, kayak nonton film bioskop, even di bawah itu harganya. Kalau beli gue nggak tahu berapa, gue nggak pernah beli soalnya, gue pastinya rent, karena kalau beli mahal anjir, paling 100-an gitu. Kalau rent cuma 25.000. Jadi buat yang pengen nonton ada, silakan dicek. Oke, kalau menurut lo seperti apa Ice White Shot? Bisa lo bagiin review di kolom komentar. Bisa mungkin lo pengen berteori, ini sebenarnya peristiwanya seperti ini adalah mimpi atau apalah. Silakan lo tulisin itu di kolom komentar. Dan sekali lagi thank you buat Anomali Terbawa Mati yang udah request. Ditunggu request film-film keren berikutnya bulan-bulan depan. Dan buat yang pengen bisa mendapatkan privilege serupa, silakan join membership Cinecrip di La Familia yang paling tinggi itu. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama mereka-mereka ini dari tier Bestie, La Familia juga of course. Thank you so much. Tier Sobat walaupun gak ada di sini juga makasih banget. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.